Kisah Nabi dan Rasul selalu berhasil menarik perhatian. Melalui cerita-ceritanya, kita dapat memiliki gambaran tentang betapa baik dan mulianya sosok Nabi tersebut sehingga patut dijadikan sebagai panutan. Mempelajari kisah Nabi dan Rasul ini bisa menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, juga dapat memberikan pelajaran tersendiri yang diambil dari kisah-kisahnya. Jadi, bermanfaat bagi kehidupan. Sebaiknya, kisah Nabi dan Rasul dikenalkan para orang tua sejak masa anak-anak. Hal ini karena anak membutuhkan metode belajar yang menyenangkan. Misalnya, dari bercerita tentang kisah Nabi dan Rasul melalui buku bergambar atau ilustrasi menarik. Salah satu cerita yang bisa dibagikan, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam dan mukjizat Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta awal mula munculnya kehidupan di muka bumi. Rangkum kisah Nabi Adam dari buku Kisah 25 Nabi dan Rasul yang disusun oleh Muflihun Hasan dan berbagai sumber lainnya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi, malaikat, dan iblis. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut hitungan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, apabila Dia menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Dia hanya perlu berfirman, "Kun, jadilah," maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Tidak hanya menciptakan langit, bumi, dan isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki akal, tetapi tidak dianugerahi nafsu sehingga tidak makan, tidak minum, tidak bersyahwat, tidak pernah berdosa, dan tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan jin atau iblis yang terbuat dari api. Berbeda dengan malaikat, jin atau iblis ini memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terdapat jin yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula jin yang membangkang sehingga disebut sebagai iblis atau setan. Iblis merupakan nenek moyang setan. Baik iblis maupun keturunannya, mereka sangat ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, tugasnya selalu menggoda manusia untuk berada dalam jalan yang sesat dan buruk. Hingga akhirnya, manusia yang sama berdosanya itu masuk ke neraka bersama mereka. 2. Nabi Adam diciptakan sebagai pengatur bumi. Setelah menciptakan bumi beserta isinya, lalu malaikat, dan juga iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menciptakan makhluk lain, ialah manusia dari tanah liat dan lumpur hitam. Sebelumnya, malaikat sempat bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata kurang setuju, "Mengapa engkau akan menciptakan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Mereka akan saling bermusuhan, dan saling menumpahkan darah membunuh antar sesamanya. Bukankah kamu senantiasa patuh dan mengagungkan namamu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan ruh kepadanya sehingga dapat hidup seperti manusia saat ini. Manusia pertama tersebut bernama Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan Nabi Adam untuk menjadi pengatur atau pengelola di bumi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan akal dan nafsu, serta dibekali dengan ilmu dan hikmah. Hal ini membuat manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. 3. Para malaikat dan iblis diperintahkan bersujud pada Nabi Adam. Usai menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat, jin, dan iblis untuk bersujud kepadanya. Sebagai bentuk rasa hormat kepada Nabi Adam, malaikat yang taat langsung mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud di hadapan Nabi Adam. Namun, iblis menolaknya dengan membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mau bersujud pada Nabi Adam karena merasa sombong dan menganggap dirinya lah yang paling baik. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Ketika mendengarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, lalu mengutuk hingga mengeluarkan iblis dari surga. Iblis yang rela diusir tersebut pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibiarkan hidup dengan umur panjang hingga hari kiamat tiba.
Masih dalam sifatnya yang jahat, iblis kemudian bertekad dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta keturunannya agar berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dahulu, Nabi Adam tinggal di surga. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya, Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Sebagai makhluk yang diciptakan lebih sempurna dari malaikat dan iblis, Nabi Adam diberkahi dengan akal, nafsu, ilmu, dan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan nama-nama benda yang dilihatnya ketika hidup di surga. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Kemudian, Adam menyebutkan nama-nama benda yang dimaksud sehingga malaikat pun kagum seraya memberi hormat padanya. Surga, tempat tinggal Nabi Adam ini terasa sangat indah, damai, dan nyaman untuk dihuni. Segala kebutuhannya juga terpenuhi dengan baik. Namun, ada satu hal yang membuat Nabi Adam merasa kurang. Nabi Adam kesepian karena tidak memiliki teman. Padahal, semua makhluk di surga saling berpasangan. 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa sebagai teman hidup Nabi Adam. Sebagai Sang Maha Tahu atas segala sesuatu, termasuk perasaan dalam hati makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menciptakan manusia kembali sebagai teman dan pasangan untuk Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia lain berjenis kelamin perempuan bernama Hawa, dari tulang rusuk Nabi Adam. Saat terbangun, Nabi Adam pun terkejut akan kehadiran Hawa dan merasa senang ketika mengetahui bahwa Hawa datang sebagai teman hidupnya. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala persilakan Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga untuk menikmati semua nikmatnya. Hanya saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. 6. Nabi Adam dan Hawa terbuai bujukan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 19 yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Pohon yang dimaksud adalah pohon buah khuldi. Namun, Nabi Adam dan Hawa tidak bisa menepati janjinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga melanggar perintah dengan memakan buah khuldi. Hal ini karena adanya bujukan dan rayuan dari iblis. Saat iblis yang terusir kembali masuk ke surga, iblis berusaha keras menyesatkan Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Meski usahanya meyakinkan Nabi Adam dan Hawa berulang kali ditolak, iblis tidak tinggal diam. Iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya kepada Nabi Adam dan Hawa, hingga akhirnya memetik dan memakan buah khuldi. Peristiwa tersebut diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36 yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Usai memakan buah khuldi, Adam dan Hawa menyesal dan seluruh auratnya terbuka. Keduanya kebingungan dan berjalan ke sana kemari sekaligus berusaha menutup aurat mereka dengan dedaunan surga. 7. Nabi Adam, Hawa, dan iblis turun ke bumi. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Meski Nabi Adam dan Hawa telah berusaha memohon ampunan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan serta menerima tobatnya, tetapi keputusan untuk keluar dari surga tidak dapat dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga yang penuh dengan kenikmatan. Hal ini sesuai dengan kehendaknya yang menciptakan manusia sebagai pengatur atau pengelola di bumi. Iblis pun kembali terusir dari surga dan harus hidup di bumi meski pada alam yang berbeda dengan manusia.
Di bumi inilah, manusia hidup, mati, dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di bumi jugalah iblis akan terus merayu dan menggoda untuk membawa manusia ke dalam keburukan. Sebagaimana sumpah iblis dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17 yang artinya, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Namun, jika manusia senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam jalan yang lurus, yaitu ajaran agama, niscaya akan selamat dari tipu daya iblis. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 38-39 yang artinya, "Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." 8. Setelah berhasil bertemu, kehidupan di bumi pun dimulai. Akhirnya, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi dalam keadaan terpisah. Keduanya berpencar dan saling mencari dalam waktu yang sangat lama. Belum lagi, banyak rintangan yang dilalui karena pada saat itu keadaan bumi cukup menyeramkan dan tidak ada manusia. Digambarkan bahwa keadaan bumi terdiri dari gunung-gunung yang menjulang tinggi, jurang-jurang terjal menganga lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan, sungai-sungai besar maupun kecil membentang, hutan belantara lebat, semak-semak membelukar, dan binatang buas berkeliaran. Selain itu, terdapat tantangan lain, berupa angin, badai, petir, hujan, panas matahari, gempa, topan, dan gejala alam lainnya. Meski dipenuhi hambatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan Nabi Adam dan Hawa akal sehat untuk mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Setelah bertahun-tahun lamanya, keduanya pun dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jabal Rahmah, sebuah bukit yang kerap disebut gunung. Tepatnya, di dekat Padang Arafah. Peristiwa bertemunya kembali antara Nabi Adam dan Hawa kemudian diperingati setiap tahunnya oleh umat Islam seluruh dunia. Dengan cara wukuf di Padang Arafah bagi yang menjalankan ibadah haji dan puasa di hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Setelah itu, Nabi Adam bersama Hawa memulai kehidupan baru di muka bumi dan menjalani peran sebagai cikal bakal manusia. Diceritakan bahwa keduanya hidup di goa yang besar dan lebar sebagai tempat perlindungan. Adanya akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Nabi Adam dan Hawa mulai mampu mengelola alam di sekitar. Hingga seiring berjalannya waktu, mereka juga dikaruniai anak. Setiap Hawa melahirkan, anaknya selalu kembar, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tahun pertama, anak laki-laki tersebut diberi nama Kabil. Sementara anak perempuan bernama Iklimah. Di tahun berikutnya, Nabi Adam dan Hawa kembali dikaruniai anak kembar dengan nama Habil dan Labuda. Baik Nabi Adam dan Hawa, mereka bekerja sama dalam membesarkan anak-anak kembarnya. Keduanya memberikan kasih sayang serta pendidikan yang adil, tanpa dibeda-bedakan, dengan harapan, anak-anaknya ini bisa memiliki keturunan lain secara luas untuk mengisi dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala.